Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Al-mukarramun para alim ulama, para kiai ingkang mugi dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, mudir pesantren Ar-Rasyidah dan segenap ustadzah juga para asatidz, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah pengajian Ahad pagi ini beserta para santri yang sangat saya cintai, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita setelah sekian tahun kita diuji oleh Allah dengan COVID. Ternyata alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, melepas rindu, mendapatkan kesejukan dari ilmu yang barokah insya Allah dari pondok pesantren kita Ar-Rasyidah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada uswah qudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita rindukan di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kami sebelum menyampaikan sedikit materi seputar sejarah atau keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi hari ini kami ingin menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, puji syukur hamba kepadamu karena pagi hari ini kami adalah orang-orang yang Engkau pilih, Engkau limpahi ilmu. Tapi ya Allah, ampuni kami karena kami masih sering kurang menyadari kasih sayang-Mu. Ya Rabbana, pagi hari ini hamba-hamba ini bersyukur karena Engkau hidupkan kami, Engkau cukupi kebutuhan kami, dan mohon maaf ya Allah karena kami masih sering mencari-cari yang belum ada di hadapan kami. Ya Rabbana, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Engkau yang memiliki ilmu, Engkau yang memiliki perbendaharaan pemahaman, Engkau yang bisa mengilhamkan ilmu itu pada hamba-hamba ini. Karuniailah kami ilmu yang barokah ya Allah. Karuniakanlah untuk kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, agar kami semakin beriman, semakin bertakwa, dan semakin berakhlak mulia. Ya Rabbana, temani majelis kami ya Allah, temani majelis kami ya Allah. Jadikan semua yang hadir dekat denganmu ya Allah, makin mencintai Rasulmu, makin menghidupkan sunnah-sunnah Rasulmu. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, Engkau menghendaki hamba-hamba ini termasuk orang-orang yang Engkau cintai. Hadirin rahimakumullah, luar biasa berbicara tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap tahunnya kita mengenang, bukan memperingati hari kelahirannya, bukan, tapi kita mengenang sejarahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lahir di dunia saja, kabar gembiranya sudah disebarkan oleh
Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam memberitahukan dengan gembira, ya, sebagaimana yang Allah firmankan, wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, ya, bahwasanya aku ini adalah seorang rasul yang diutus untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya, aku membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu minat Taurat, wa mubasysyiran birasuli, dan kami memberikan kabar gembira dengan seorang rasul itu, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang datang sesudahku namanya Ahmad. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, biasanya orang memberitahukan kabar gembira itu kalau nikmatnya sudah diberi. Tapi ini Nabi Isa alaihi salam memberitahukan kabar gembira, orangnya, nikmatnya belum diberikan. Aneh betul Bu? Aneh, tapi ini kenyataannya. Kalau Bu Harto punya cucu, mesti memberitahukannya, alhamdulillah telah lahir cucu kami, ya, mohon doanya semoga jadi anak yang soleh. Lahir baru memberitahu kabar gembira. Bapak Ibu, kalau lagi seneng itu yang diupload yang mana? Mesti yang disenangi waktu itu. Upload di status itu, ya, gambar pernikahan anaknya itu, ya, diupload itu. Karena saat itu menerima kebahagiaan dan senang, maka diupload itu loh. Lah tapi Nabi Isa ini memberitahu bahwa nanti itu akan ada sesudahku rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ahmad. Nabi Isa saja dan Bani Israel yang mengikuti Nabi Isa, kaum Hawariyin, itu saja gembira, itu rasul. Lah bagaimana dengan kita-kita ini, Bu? Rasul bukan, solih tanda tanya, Pak, solihah meragukan, tapi masa ragu-ragu, ya, luar biasa. Maka kita harus bergembira. Dan saya lihat juga ibu-ibu ini dari wajahnya udah gembira, ya, mar'ah ini gembira. Mar'ah itu kalmir'ah, perempuan itu kayak kaca, Bu. Yang benar, iya, makanya yang suka ngaca bolak-balik siapa? Perempuan. Tapi kalmir'ah itu yang nggak enak apanya? Mir'ah atau kaca itu kalau sudah pecah, Bu, ya, menyatukan susah sekali. Makanya bapak-bapak jangan heran kalau perempuan itu udah marah, Pak, balik wangen, memaafkannya lama, besok mueneng jane yo masak tapi leh ngladekne iki ora senyum-senyum gitu, ya. Termasuk saya kayaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ya, saya akan sedikit berbicara tentang Rasulullah SAW yang memang luar biasa. Allah menyebut di surat Saba, ya, surat ke-34 ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya, dan aku tidak mengutus engkau, yang dimaksud adalah Muhammad, illa kecuali kaffatan linnas, untuk seluruh manusia, ya, untuk seluruh manusia.
dan tidak ada rasul yang diutus untuk seluruh manusia kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat saja. Nabi Nuh hanya untuk kaumnya, Nabi Lut hanya untuk kaumnya, Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Demikian pula Nabi Isa. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kafatan linnas, untuk seluruhnya. Bahkan nanti akan ada ya kaum-kaumnya Nabi Nuh, kaum-kaumnya Nabi Isa, kaum-kaumnya Nabi Ibrahim nanti akan datang minta syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Pada hari hisab nanti, yaumul hisab, pada hari nanti di akhirat, semuanya tidak akan berani memberi syafaat terlebih dahulu kecuali pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya Nabi Musa pun ketika didatangi oleh kaumnya minta syafaat, kata beliau, saya pernah yang bantah sama Allah, sana minta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengutamakan umatnya terlebih dahulu. Jadi benar-benar kafah Bu, menyeluruh. Ya. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sosok yang layak untuk menjadi pemimpin dari seluruh sendi kehidupannya. Baik ketika beliau menjadi kepala keluarga, baik ketika beliau menjadi kepala negara, baik beliau ketika menjadi panglima perang, baik beliau ketika menjadi pebisnis, semuanya ada pada Rasulullah SAW, dan tidak ada itu semua pada Rasul yang lain kecuali Rasulullah SAW. Maka disebut dengan uswatun hasanah. Beliau memberikan keteladanan yang baik. Coba Bapak Ibu, kita lihat saja dari sosok Rasulullah SAW dalam hal memimpin sajalah. Saya di sini ketika menyampaikan materi ini, ya, saya bilang, ya Allah, saya sesungguhnya menasehati diri saya sendiri. Ya Allah, sesungguhnya saya lagi belajar. Karena apa Bu? Saya membayangkan bagaimana kalau menjadi kepala negara, kepala Ar-Rasyyidah saja loh Bu, sudah banyak yang kami pikirkan, sudah banyak masalahnya, apalagi kepala negara. Semakin tinggi tingkat seseorang, jabatan seseorang, semakin tinggi ujiannya. Tentunya ujian Pak RT dengan warganya beda. Ya, Pak RW lebih besar, Pak Lurah lebih besar. Ya, apalagi presiden jauh lebih besar daripada menteri. Nah, terus saya baca sejarah-sejarah para nabi rasul, ya, terutama di surat Al-Qasas, ya, Al-Anbiya, itu banyak mengupas tentang sejarah-sejarah kehidupan para nabi dan rasul. Dan ternyata hampir semua nabi rasul itu ternyata apa Bu? Menggembala kambing. Ya, Rasulullah SAW pun menggembala kambing. Nabi Syuaib menggembala kambing, Nabi Isa menggembala kambing, Nabi Musa menggembala kambing. Ternyata seorang pemimpin itu, saya bertanya, kenapa ya pemimpin kok menggembala kambing gitu ya. Bahkan kemarin saya mengajar anak saya kelas 9 KD 5, ya, itu materinya tentang akikah dan kurban. Anak saya, murid saya bertanya, Bu Zul, kenapa akikah itu harus kambing? Gak boleh sapi, gak boleh ayam, gak boleh kerbau. Saya ditanya murid saya seperti itu Bu. Terus tak jawab, ya, kenapa harus kambing? Karena kambing itu ya sifatnya, saya bilang gitu ya, sifatnya satu, saya bilang gitu ya, kambing itu tidak mandiri. Saya bilang gitu, tidak mandiri. Tidak mandiri gimana Bu?
Ya kamu lihat saja. Kalau ada hujan, kambing ora kaya pitik. Saya bilang gitu. Kalau ayam begitu hujan lari, golek iup-iupan. Kalau kambing bengong gitu ya. Paling yombek gitu ya. Nek orang ndang dicandak karo sing ngengon, "Mbek." Kan gitu toh? Halo? Ya Pak ya Bu. Lek randang dicandak-candak meneh itu, "Mbek." Kan tambah buat tak? Tahu maknanya Bu? Tahu Bu? Pertama dia bilang, "Udan." Gitu loh Pak. Kedua bilang, "Tolong." Gitu loh Pak. Ketiga bilang, "Tolong." Gitu loh Bu. Jadi kambing itu nggak mandiri. Saya bilang, makanya anaknya disembelihkan kambing, ambil pelajaran supaya besok bisa mandiri. Saya bilang gitu. Mbok bener apa ora kayak tak sampai nih. Saya bilang, yang kedua, dia nggak bisa bikin rumah. Saya bilang gitu. Burung saja bisa bikin rumah, semut saja bisa bikin rumah, rayap saja bisa bikin rumah. Burung bisa bikin rumah, kambing nggak bisa bikin rumah. Jadi kalau para ustadz ya belum bisa bikin rumah, harus berusaha bisa bikin rumah. Saya tidak bilang seperti kambing, enggak loh. Ya. Dan kalau ustadznya belum bisa bikin rumah, lah kalau ketua yayasannya nggak memberi perhatian, ya itu nanti juga kena semprit juga ternyata. Ya, karena apa? Ya kambingnya tadi. Nah itu dia. Kan kambingnya begitu. Pertama, kan gitu toh. Nah, ketika ustadznya udah lama di sini nggak dibikinkan rumah, itu ya harus peka ketua yayasannya. Saya nggak bilang ustadz kambing lo ya, enggak. Cuman pemimpin harus peka, dan mengapa pemimpin itu rata-rata Rasulullah dan rasul-rasul yang lain menggembala kambing gitu loh. Jadi kadang-kadang rakyatnya yang dipimpinnya itu kadang-kadang juga ngegas, "Mbak, krasa ora to nek dalane grunjal. Mbak, ngerti ora to nek BBM naik. Mbak, iki lho aku ora iso mangan. Mbak, iki lho aku ora iso nebus nang rumah sakit." Maksudnya peka ngono. Jangan sampai yang dipimpin itu kelaparan. Ya, dalam kesengsaraan. Maksudnya seperti itu. Jadi nanti saya juga harus peka. Ya, ini saatnya untuk bikin perumahan Ustadz. Itu makanya saya bilang, saya ini sebenarnya juga lagi belajar gitu ya Bu ya. Saya belajar menasehati diri sendiri. Maka Bapak Ibu ya, ini terus murid saya beritahu. Jadi saya bilang gitu ya. Jadi kamu tetap harus mandiri. Terus saya bilang lagi, "Kenapa Bu? Kenapa harus kambing?" Saya bilang gini, kambing kuwi gaweane cuman kawin, mana, makan, turu. Saya bilang gitu. Terus, lah apakah manusia diciptakan oleh Allah itu hanya itu? Akan ngabdul butun, ngawulakne weteng gur jajan, mangan baik. Apa maunya kawin saja? Rabi pirang-pirang, anaknya pirang-pirang, tapi ra kuat ngingoni kaya kambing, ra iso golek pangan dhewe. Ya. Kalau sudah dikasih pun di kandangnya, "Mbek, masih mbek." Nek ra diculke kok kandang, ya ora gelem melayu. Nah, apakah akan seperti itu? Enggak. Ya, saya bilang ke murid saya seperti itu. Jadi kita punya kewajiban, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Ya kita jangan seperti kambing, makan, tidur, kawin, mana. Tapi ya nggak salah kalau itu kodratnya kambing. Namanya diternak itu karena biar harus
mana. Jadi nggak apa-apa kalau itu kambing. Tapi kan kita bukan kambing tuh. Kita ini hamba yang dikasihi Allah berupa manusia yang diberi dengan akal. Nah ini. Terus saya jelaskan lagi ke murid saya, kambing itu, saya bilang gitu ya, kambing itu waktu dia bilang mbek gitu udah dikasih rumput, tapi nanti juga masih bilang mbek, artinya apa? Kambing itu nggak qanaah. Saya bilang gitu. Jadi sifat-sifat yang buruk ini ya biar hilang dari sifat si anak itu tadi. Nah ini sedikit saya agak nyelewar ke pertanyaan murid saya yang kemarin waktu itu saya mengajar tentang akikah dan kurban. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada kepemimpinan Rasulullah SAW, bahwa ternyata memang benar kaidah fikih mengatakan sayyidu qaumin wa huwa khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu sesungguhnya adalah pelayan mereka. Jadi kalau pemimpin itu misalnya bisnis dapat untung yang banyak, yang harus dipikirkan bukan rumahnya, bukan sawahnya, bukan nambah mobilnya, tapi yang dipikirkan adalah rakyat, kesejahteraan rakyatnya bagaimana. Ini yang mestinya harus kita pikirkan gitu loh Bu. Karena hakikatnya kita ini pelayan. Saya saja yang nyun sewu ini arosidah kecil Bu, kecil. Ketika makannya saja dikatakan nasinya garing, itu saja saya larinya juga ke saya. Lampunya mati, listriknya mati, larinya juga ke kami ternyata. Ya. Apalagi itu banjir. Pernah di sini banjir, bengi-bengi, iya bangun, larinya ngebelnya juga ke kami. Artinya apa? Seorang pemimpin memang harus peka. Makanya tadi saya bilang ada mbek yang mbek biasa, ada yang mbek, ada yang begitu. Artinya harus peka. Rakyatmu iki lagi ngopo? Yang kau pimpin ini mengalami apa? Ini harus peka. Jangan mikir apa Bu? Dirinya, jangan memikirkan dirinya sendiri. Dan kepekaan Rasulullah SAW ini dicontoh oleh Umar bin Khattab. Bu, kalau kita lihat Rasulullah SAW pernah menyuapi seorang Yahudi di ujung pasar dengan tangan kanannya. Saya tanya, ini bagian dari belusuan tidak? Bagian dari belusuan tidak? Bagian dari belusuan. Jadi nek jadi pemimpin gue mau belusuan itu biasa dan itu harus dicontoh. Karena Rasulullah SAW pun juga melakukannya. Bahkan Umar bin Khattab peka dengan contohnya. Ibu-ibu kan pernah mendengar kisah cerita ya, seorang wanita tua yang dengan anak-anaknya di situ lagi kelaparan, dan wanita tua tadi menggoreng pasir dan batu ya, yang dia tutupi supaya anaknya ini tertidur gitu ya, sambil bergumam titenono Umar. Anda kalau bahasanya Magetan ya, tak bahasa Arabnya nanti jenengan juga nggak paham, saya sendiri juga nggak pinter gitu ya. Katanya apa no? Dasar Umar bin Khattab nggak pernah mau mengerti penderitaan rakyatnya. Awas yang kau Umar, karung goreng, karung gremeng. Yang Tuan Putri ini nonton iku Pak. Gelem isah-isah yang gremeng, gelem setrika yang gremeng, setrika rantek, gaya rantek, entah itu kodratnya wanita. Nggih nggih, sing guyu berarti yo. Sing mesem ora beda. Ya. Apa katanya itu? Awas ya kau Umar, kalau kamu biarkan rakyatmu seperti
besok kamu tunggu rasain hisabmu nanti di hari kiamat. Ternyata Umar bin Khattab lagi inspeksi, lagi belusukan Bu. Begitu mendengar ada wanita yang berkata-kata seperti itu, tahu ternyata anak-anaknya kelaparan, supaya tidur pura-pura dia masak, pura-pura dia goreng untuk menidurkan anaknya. Saat itu pula langsung Umar bin Khattab menuju ke Baitul Mal. Beliau ambil gandum, kata ajudannya, sini aku bawa. Enggak, yang dosa saya. Umar kan tegas Bu, ya. Enggak, yang dosa saya. Akhirnya dibawa sendiri. Dan kemudian, Ibu, ini lagi masak apa Bu? Ini anak-anak saya kelaparan. Dasar Umar bin Khattab menjadi khalifah, nggak tahu diri. Anak-anak saya kelaparan, rakyatnya kelaparan, nggak tahu kalau yang berada di situ Umar. Kata Umar, jangan khawatir Bu, kali ini saya datang, utusannya Allah, mungkin Bu saya digerakkan ke sini. Ini Bu saya bawa gantung, sini saya bantu untuk masak ya Bu ya. Umar bantu masak untuk anak-anak yang tadi. Nanti kalau sudah masak ya Bu, anak-anak kita bangunkan. Ya, terima kasih sudah dibantu. Awas, itu memang Umar itu tak tahu diri, izin geremang, karena dia nggak tahu kalau yang sebenarnya memberi makan, nggak tahu yang sebenarnya ikut membantu masakan jenang itu adalah Umar. Masya Allah Bu. Jadi Rasulullah SAW memberikan keteladanan buat kita semuanya yang luar biasa peka. Dan yang keduanya, Rasulullah SAW juga tahu diri kapan saatnya saya jadi pemimpin, kapan saatnya mereka. Bahkan Rasulullah SAW ketika itu menjadi rakyat sebelum beliau memimpin. Ya. Dan masing-masing harus tahu hak dan kewajibannya. Ya, seorang pemimpin jangan memberikan kewajibannya kepada rakyatnya. Seorang rakyat juga jangan memikul beban pemimpin. Kalau rakyat memikul beban pemimpin ya nggak kuat lah. Ada urusan pangan, ada urusan sandang, ada urusan transportasi, ada urusan birokrasi, ada urusan macam-macam. Nggak mungkin seorang rakyat akan memikul beban itu, nggak mungkin. Ya, tanggung jawab itu nggak mungkin. Makanya benar-benar uswatun hasanah, keteladanan Rasulullah SAW dalam dirinya menjadi seorang pemimpin luar biasa, hingga akhirnya Ki Hajar Dewantara pun juga mengikutinya sampai beliau mempunyai slogan ing ngarsa asung tulodo. Orang di depan itu ya gayanya diikuti, gaya kepemimpinannya dicontoh. Lah kalau pemimpinnya nggak mau tahajud, jarang tahajud, jangan harap rakyatnya, santrinya mau tahajud. Jadi harus di depan bisa menjadi contoh. Malam harinya dikurangi tidurnya. Ya Allah, temani aku ya Allah. Zulaikha datang ya Allah. Zulaikha curhat ya Allah. Itu ya. Bahkan saya mau kesini tadi malam doanya apa? Ya Allah, ya kalau aku menyampaikan ilmumu, Engkau pula yang memasukkan ilmu itu ke dalam hati-hati jamaahku ya Allah. Bukan aku yang hebat, tapi Engkau yang memasukkannya hidayah itu ke hatinya ya Allah. Saya nggak mengira kalau yang mau datang itu sekian banyaknya. Bayangan saya tadi itu paling-paling ya 2/3 dari ini. Tapi ternyata full ya. Kalau bapak-bapak ini agak longgar-longgar kursinya itu memang ya maklum karena sekarang ini banyak janda.
Bapak harus bersyukur karena sebenarnya boleh masna wa sulasa wa ruba. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah itu ya. Ketika seorang pemimpin ya mau tahajud, mau curhat sama Allah, mau me time, mau menjeda, mau ngobrol sama Allah, maka apa yang akan terjadi? Inna sanulqi ilaika qaulan sakila. Kalau dia berkata mampu menggetarkan hati, mampu orang yang hadir, orang yang mendengarkannya berubah dari malas menjadi semangat, dari buruk berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau pimpinannya nggak pernah tahajud, maka dia akan memimpin sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan tuntunannya. Padahal sesungguhnya ya Islam ini agama yang ajaib, Islam ini agama yang miracle, asalkan ngikut tuntunannya. Cuman kita ini sering nabrak tuntunannya. Kenapa kena batu ginjal? Kenapa harus operasi prostat? Kenapa harus kena kencing batu? Karena tuntunannya ditabrak. Bener ketoknya sudah masuk di toilet, tapi ternyata pipisnya masih sambil berdiri. Nabrak enggak aturannya Allah ini? Nabrak. Bener sudah sambil jongkok, tapi ternyata ketika sudah selesai tidak ternyata dehem pun bisa menuntaskan air kencing, sehingga apa? Tuntas. Nah, ini karena apa? Karena nggak manut tuntunannya. Saya nggak tahu loh santri sini apa ya begitu apa enggak ya. Bahkan ya kalau kita terlanjur masuk kamar mandi karena selak kebelet ibu-ibu ya, selak bueser gitu loh, kok Allahumma ini wes kadung nang jero ya gitu ya, karena cepet-cepet gitu ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya keluar lagi astagfirullahaladzim, baleni kaki kiri dulu dan doanya di luar, karena merasa apa? Nabrak. Kenapa? Karena memang peka. Saya punya gelang Pak ya, tapi bukan gelang emas Pak, gelang saya gelang karet ya, gelang karet. Di situ ada tulisannya, apa tuntunannya, apa tuntunannya. Saya pakai gelang itu, kalau ini tadi terus terang jujur saja Pak, tergesa-gesa sehingga nggak saya pakai. Di situ ada tulisan apa tuntunannya. Gelang itu saya pakai itu mengelatih kepekaan saya, agar setiap yang saya lakukan itu sesuai dengan tuntunan. Misalnya ya, minum harus duduk, misalnya minum harus bismillah, misalnya. Alhamdulillah. Jadi begini, alhamdulillah. Nanti lagi diminum lagi, ya alhamdulillah lagi. Pakai tangan kanan tuntunannya. Saya tuh kalau lihat orang minum makan pakai tangan kiri, paling tidak nyaman saya. Tapi harus taklokne saat itu lagi daftar umroh Pak. Kok nek taklokne rasido piye? Saya tunggu engkau enak manasik, tak bilangi gitu ya. Saya tunggu nanti aja kalau sudah manasik, saya bilang gitu. Jadi tadu masa arep sowan dadi tamune Allah dikasih air zam-zam, minumnya pakai tangan kiri. Nah, baru dia terasa nanti. Nah, biasanya seperti itu. Nah, memang bertahap. Islam itu dari kata sulam. Sulam artinya tangga. Jadi kalau mau nasihati didik orang itu harus bertahap. Jangan dituntut. Wayahe mangan jenang mbok kei sego. Ustaz-ustaz juga gitu. Kalau negur anaknya harus dengan watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah. Harus dengan kasih sayang. Jangan dibentak. Gak boleh itu. Kamu harus begini. Gak boleh. Ya. Tapi harus bil marhamah, bertahap ya, bertahap. Nah,
Di sini Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita ada kata-kata apa tuntunannya, itu ternyata selalu berpikir. Saya merasakannya sendiri. Terus di gelang saya itu ada simbol WN. W itu artinya wahyu, N itu artinya nafsu. Terus di situ ada 2.38/39. Maksudnya 2 surat Al-Baqarah. 38 artinya qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apa artinya? Kalau kita mengikuti petunjuknya Allah, hidayah dari Allah, la khaufun, tidak akan pernah punya rasa khawatir. Kalau toh khawatir muncul, sebentar baru hilang. Karena apa? Kebanyakan manusia timbulnya dari penyakit itu kekhawatirannya tinggi sekali. Padahal yang dikhawatirkan 99% tidak terjadi. Hanya kecil saja. Dan itu bagian dari bisikan iblis, bisikan setan. Karena kalau orang sudah khawatir saja, akhirnya kan galau. Akhirnya apa? Sedih. Akhirnya apa? Fisiknya sakit. Kalau sudah sakit, namanya roh itu kendaraannya jasad. Kalau jasadnya sakit, ya akhirnya rohnya nggak nyampe ke Allah. Mau tahajud, jangankan kok berdiri 12 rakaat plus witir, lawang duduk saja sudah kliyeng-kliyeng, klemun-klemun. Ya Pak ya Bu. Walahum yahzanun, dan tidak bersedih hati dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Ya sudah, itu memang proses dari perjalanan hidup kami. Itu kalau kita renungkan itu juga, ya Allah Bu, kadang-kadang ya Allah, seandainya aib-aib saya, aib-aib keluarga saya tidak ditutupi sama Allah, kira-kira sakmene iki renek wong gelem ngrungokne. Tidak ada yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Makanya ibu-ibu, Allah itu adalah zat yang maha menutupi. Ya Sattar, wahai zat yang maha menutupi. Kalau aib kita, aib keluarga kita sudah ditutupi sama Allah, jangan kamu ceritakan kepada orang lain. Allah sudah menutupinya. Lah ini curhat kok. Curhat apa? Buka aib. Namanya wanita. Ya Bu ya. Wanita. Wanita di dalam Quran itu namanya apa? Nisa. Nisa itu apa? Wanita. Nisa itu artinya curhat, Pak. Ya. Jadi wong wedok kuwi senengane curhat, ning kebablasan jadi buka aib. Ya Allah, gitu. Makanya kalau kita renungkan, dari saya kayak gitu, iki wahyu, iki nafsu, iki tuntunannya, ini tidak. Itu kayaknya menjadi masya Allah gitu loh, terngiang-ngiang. Dan apa ya yang saya rasakan itu akhirnya kok rasanya waktu ini kayaknya harus pengennya bermesra-mesra sama Allah. Tidur pun itu pengennya kayak didekat saja, pengen deket gitu ya Bu ya. Sehingga apa? Tidak terasa antara sadar dan tidak siapa membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang tidur antara sadar dan tidak, molak-malik sana, melumah, miring kanan, miring kiri, antara itu dia membaca doa itu, maka doa-doanya diijabah sama Allah. Masya Allah. Jadi ini keteladanan yang luar biasa. Tapi di ayat 39-nya kalau kita mengingkari, mendustakan, Allah janjikan azab yang pedih, kekal di neraka. Maka semua jamaah pulang dari majelis ilmu ini harus ada mindset
tuntunannya wahyu apa nafsu. Mau ke pasar, mau beli-beli, harus ingat ini wahyu apa ini nafsu. Karena ibu-ibu mau ke pasar, niatnya tuku sop-sopan, dapatnya macam-macam. Enak serbet, enak lading, enak tremos, enak sandal, enak kolang-kaling gitu loh. Jadi setiap kita bertindak ya, keluar gitu ya, keluar nanti beli ini nafsu apa ini wahyu. Tapi nanti kalau mau beli roti ya Bu ya, rotinya anak-anak ini wahyu karena saya membeli untuk sedekah yang di rumah, karena saya membeli ikut membantu para santri dan ustadzah, insya Allah wahyu gitu ya Bu ya. Karena yo promosi lah sampun sing promosi anak ra ibu dewi ya. Jadi ini kemudian yang terakhir, karena jamnya biasanya di sini ini ada jam, kok nggak ada jam ya. Yang terakhir di surat Al-Anbiya ya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Dan saya tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat, kalau tafsirnya Buya Hamka itu beliau menyebutkan rahmat itu ya Al-Quran itu sendiri. Ya, rahmat itu ya Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk. Rahmat ini ya hudan, rahmat ini ya petunjuk. Jadi ibu-ibu kalau kita sholat, begitu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu saya membayangkan apa Bu? Jalan yang lurus, lalu di depannya, saya bayangkan kan boleh kan Bu ya? Saya membayangkan jalan yang lurus, tapi bayangan saya di situ jalannya enak, ada pohonnya kanan kiri sehingga apa itu teduh, nggak panas. Lalu saya bayangkan di depan jalan yang lurus tadi itu ada mushaf Al-Quran. Artinya apa? Jalan yang lurus ya jalannya Rasulullah SAW yang diamanahi Allah Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidup. Maka ketika dilanjut siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana? An'amta, jalan yang nikmat. Kata kuncinya nikmat. Jalan yang nikmat itu jalan yang lurus. Jalan yang nikmat itu yang tidak beronjal-beronjal. Jalan yang nikmat itu yang tidak panas. Yang kanan kirinya ada pohon-pohonnya. Yang Allah jelaskan di surat An-Nisa, jalan itu adalah jalannya para minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang benar teruji keimanannya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit ya. Tolhah dan lain-lain teruji keimanannya. Wasiddiqin, wasyuhada, para pejuang-pejuang di jalan Allah. Maka saya bersyukur sekali pagi hari ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala berjuang bersama para ustadz-ustadzah, para ummahat, ibu-ibu, bahkan Bu Bambang yang sudah usianya berapa Bunda? 78 tahun. Saya kenal waktu itu usia saya baru berapa ya Bu? Tahun 89 atau 90 saya kenal beliau. Sekarang 78, hampir 80. Masih beliau mengatakan, "Ti, aku pengen ketemu Bu Zul." Masih pengen ke pondok ini. Dan beliau senang ketika anaknya diajak untuk berjuang di sini. Ya, dan ternyata apa? Kita dikumpulkan, ya, bertemu karena Allah, bercinta karena Allah, bertemu di sini. Ini pejuang-pejuang. Beliau dulu adalah ketua Aisyah. Ya, sekarang udah ganti kalau tidak salah Bu Nur Salim, ya, ya, ganti. Karena sudah sepuh, tinggal ndongakne saja. Itu yang tinggal doakan. Dan
wasolihin, dan dikumpulkan oleh Allah ya dengan orang-orang yang soleh. Ini yang dimaksud dengan an'amta alaihim, mereka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya itu, begitu sholat tek sirotol mustaqim, ihdinas sirotol mustaqim, langsung teringat sirotol ladzina an'amta alaihim. Ya, ingat itu. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, bukan jalannya orang-orang yang waladhdallin, yang sesat. Siapa yang sesat? Fir'aun, Qarun, Ya'juj, Ma'juj, ya, Yahudi, sebagian dari Bani Israel. Mereka orang-orang yang sesat dan dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali Bapak Ibu. Nah, belum, ini sebenarnya poinnya masih banyak, tapi kami janji 7:30 harus berakhir ya. Maka dari itu insya Allah besok kapan-kapan kita sambung kembali supaya kita senantiasa hidup dengan tuntunannya. Namanya pembuat permainan, tentu dialah yang akan membuat aturan mainnya. Kalau yang membuat aturan main itu pemainnya, ya jadi rusak Bu. Ya, aturan sepak bola yang membuat aturan pemainnya ini, permainannya itu pemainnya, ya rusak. Wayal-wayalan, saya menang grup Magetan, saya menang grup Ngawi. Lo kok bisa? Lah Magetan lo sudah memasukkan 10 kali. Lo Ngawi lo baru 3 kali. Apa kata Ngawinya? Magetan itu nggak tahu aturan. Kenapa? Kamu masukkan, tapi kan pakai tangan, bukan pakai kaki. Yang Ngawi, kami walaupun 3 tapi menang. Karena apa? Masukannya pakai kaki. Lala ada jadi bubar kabeh. Ya nggak genah gitu. Karena apa? Bikin aturannya sendiri. Sekarang kita ngaji taklim kesana kemari nyun sewu Bapak Ibu, bukan untuk pinter-pinteran. Untuk apa? Wawasannya luas. Untuk apa? Ilmunya tinggi. Untuk apa? Apal Al-Quran kalau tidak dipraktekkan. Untuk mengukur seberapa berkah dan tingginya ilmumu adalah seperti apa akhlakmu. Ya, seperti apa akhlakmu. Tadi sebenarnya saya mau masih satu tentang toleransi ya sebenarnya. Tapi karena waktunya sudah siang, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Dan yang terakhir, rahmat Allah dalam tafsirnya Ibnu Katsir diartikan apa? Surga. Jadi ending perjalanan kita nanti tidak ada tempat yang lebih baik melainkan surga. Kita berharap sekarang kita duduk bersama seperti ini. Harapan kami besok kita bisa reuni akbar di surga. Amin. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami ketika sedikit kami menyampaikan amanah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini nanti, tadi kotak infaknya sudah beredar? Ya. Oh ya, sini tadi saya sedikit nyiapin hadiah. Ya. Sedikit ini ada hadiah ya Bu ya. Saya akan berikan hadiah ini kepada jamaah tertua. Jamaah tertua, beliau Ibu Bambang ya. Nah, diaturkan saja ke sana Bu Titi karena nanti biar tidak berlama-lama dan apa itu ya jalannya kasihan nanti ya. Dan saya juga berikan kepada jamaah tertua untuk bapak-bapak, kayaknya Mbah, usianya berapa Mbah? 70? Pak Haji, Kak Dino? Hanya 74 ya. Berarti saya berikan kepada yang 74. Ini Mas Rizky tolong. Ya. Ya. Kemudian saya berikan masih 2. Ini kepada
Yang termuda mana yang termuda? Yang termuda? Kayaknya yang termuda anaknya Pak Jamali deh. Oh itu yang bayi. Gak apa-apa, kecil-kecil diajak hadir ke majelis ilmu, ke masjid, itu biar apa? Terbiasa berkumpul dengan orang-orang salih, telinganya terbiasa mendengar nasihat-nasihat yang baik. Loh Bu Mami ini sejak kapan punya cucu ini? Sekecil ini. Ini cucunya Bu Yayasan ini. Wah. Alhamdulillah. Ya, ini sekecil ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Dan jadi anaknya Salihah, amin ya. Nah, dan yang terakhir saya berikan untuk siapa ya ini? Yang paling jauh, siapa yang paling jauh? Mosok Ngariboyo? Yang paling jauh? Yang paling jauh ini tidak dibeda-bedakan antara santri, antara jamaah dari luar ya. Kayaknya yang paling jauh ini Sulawesi ya. Sudah, biar adil, yang paling jauh adalah Batam. Batam cedak. Sulawesi, siapa Sulawesi? Panitia ora usah. Ya udah Sulawesi deh, sini ini. Ya. Nah, saya stop dulu doa, habis itu kita makan bersama. Nih, ini Mas. Ya. Baik, kita doa dulu bersama. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa tika mastata'na. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya mu'allifal qulub alif qulubana 'ala dinika wa ta'atika wa husna ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana danban illa ghafarta wa la dainan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa alimta wa la maridan illa syafaita. Allahumma htaju min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Rabb, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat berjuang kami ya Allah untuk membumikan Al-Quran. Para santri kami, ustadzah kami siang dan malam ya Allah berjuang menghidupkan ayat-ayat-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai imam kami ya Allah, sebagai petunjuk kami ya Allah. Jadikan Al-Quran ya Allah sebagai jalan penerang kehidupan kami ya Allah. Apabila kami lupa ya Allah, ingatkan dengan Al-Quran ya Allah. Apabila kami bodoh ya Allah, pandaikanlah dengan Al-Quran ya Allah. Bimbing kami menuju jalan-Mu yang lurus ya Allah ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Allah, bersamai kami ya Allah senantiasa ya Allah. Kami sadar bahwa Engkau mengawasi kami ya Allah. Kami sadar bahwa Engkau membersamai kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-hamba ini
orang yang senang mendatangi masjid-masjid-Mu ya Allah. Engkau berjanji ya Allah, apabila kami mendatanginya dengan gembira, maka Engkau menyambut kami dengan gembira. Apabila kami mendatanginya dengan berat hati dan malas, maka Engkau pun akan berat hati untuk memberikan kasih sayang untuk kami. Ya Rabb, jadikanlah hamba-hamba ini orang yang Engkau cintai ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, kami juga mohon kepadamu ya Allah, semua yang Engkau amanahkan untuk pesantren ini ya Allah, baik itu tanah, baik itu ustadz-ustadzahnya, santri-santrinya ya Allah, bimbing kami ya Allah, jaga ya Allah keimanannya ya Allah, mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik ya Allah. Utuslah, kirimlah ya Allah orang-orang yang Engkau cintai ke pesantren ini ya Allah. Datangkan ulama-ulama besar di pesantren ini ya Allah. Datangkan orang-orang yang siap membantu untuk perjuangan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf ya, alangkah kami senang apabila sedikit kita bisa berbincang di pesantren ini dengan sedikit untuk makan nasi bungkus bersama-sama. Nasrul minallah wa fathun qarib, wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah Bapak Ibu, sebulan sekali pengajian seperti ini saya mohon ya bisa hadir di setiap bulan hanya sekali ya, di Ahad ketiga, karena kalau Ahad pertama dan kedua santri itu pulang ya, kalau Ahad ketiga atau keempat kita bisa bersama santri. Untuk pengajian di tempat lain khusus sebulan sekali saya minta di sini, toh ustadz-ustadzah sini dengan setia mendampingi penjenengan. Di Al-Mustaqim insya Allah nanti seumur hidup, di Selosari seumur hidup ya, di Janatun Naimah, di mana-mana insya Allah kita siap, di Kebaran insya Allah bersedia ya. Jadi kalau kita sudah memberikan keikhlasan untuk mendampingi taklim penjenengan seumur hidup, saya minta sebulan sekali saja. Berat napa mboten? Siap? Alhamdulillah. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.